Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala thalabul ilmi, belajar untuk memahami Al-Qur'an sekaligus juga belajar untuk mengamalkan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya diberi taufik, diberi hidayah, diberi inayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang diberi karunia ilmu, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian disampaikan kepada umatnya, kemudian diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita, pikiran kita mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah-langkah kita mudah-mudahan selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekarang kita akan melanjutkan, sudah sampai pada surat Al-Duha. Tapi sebelum kita ngajikan bahwa surat Al-Duha ini memang surat atau wahyu yang sebelumnya itu wahyu sempat berhenti. Jadi wahyu berhenti itu kalau saya baca di tafsir itu dua kali. Yang pertama itu lama, antara ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun setengah, ada yang mengatakan 6 bulan. Kemudian baru turun wahyu ya ayyuhal mudatsir. Kemudian wahyu juga sempat berhenti lagi, tapi tidak lama. Ada sekitar berapa hari gitu loh, baru kemudian turun wadduha ini. Itu yang saya baca seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha, yaitu ketika matahari naik setombak atau sepenggalah. Walaili idza saja, dan demi malam idza saja, apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad, wa ma qala, dan tidak juga membencimu. Aqsamallah, Allah bersumpah di waktu duha, dengan waktu duha. Wal muradu bihi, maksud waktu duha adalah an-naharu kulluhu. Semua siang itu ya duha. Maksudnya di sini situ. Jadi yang dimaksud dengan duha di sini kalau menurut tafsir Al-Muyassar, yang diambil dari beberapa tafsir, karena memang tafsir Al-Muyassar itu ringkasan dari tafsir-tafsir yang ada. Diringkas, diambil yang paling mudah. Makanya tafsir Muyassar itu sebenarnya kumpulan dari tafsir-tafsir yang ada. Cuman diambil yang paling mudah. Ini, jadi yang dimaksud dengan duha di sini adalah waktu siang secara keseluruhan. Kemudian wabil laili, dan Allah juga bersumpah dengan malam. Idza sakana bil khalqi wa ishtadda zalamu. Jika makhluk-makhluk itu menjadi tenang karena pada malam hari, wa ishtadda zalamu, dan kegelapannya itu semakin gelap, ya semakin gelap. Maksudnya ya sangat sunyi. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah juga dengan pada waktu malam yang sangat sunyi. Ini sebenarnya waktu-waktu terbaik untuk beraktivitas. Jika waktu duha, waktu terbaik untuk beraktivitas fisik kita. Kalau waktu malam yang sunyi itu waktu yang terbaik untuk rohani kita. Sebenarnya itu. Ini waktu-waktu terbaik ini. Waktu duha itu orang itu tenaganya masih kuat. Ya, jam 8, jam 9 itu
Kalau kerja itu masih semangat-semangatnya itu jam 10 masih semangat. Kalau sudah di atas zuhur itu biasanya sudah loyo. Begitu juga dengan waktu malam yang sangat sunyi ketika semua hewan itu terdiam karena tidur semuanya. Ini juga waktu terbaik. Untuk apa? Untuk bekerja, tapi bukan fisik yang bekerja. Yang bekerja adalah hati, yang bekerja adalah pikiran, merenungkan dan lain sebagainya. Ini juga sangat bagus sekali waktu ini. Makanya ini dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha untuk merenungkan sesuatu yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah ini, yaitu waktu duha dan waktu malam yang sangat sunyi. Dan kita belajar sekaligus juga berusaha menggunakan waktu-waktu duha dan waktu-waktu yang malam yang sangat sunyi ini di atas jam 12 ya, mungkin jam 2 atau jam 3 atau jam 1 kalau itu mungkin atau setengah 4. Ini kita belajar berusaha untuk memaksimalkan ya, berusaha belajar sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja untuk waktu duha, untuk sholat duha, kemudian di malam hari untuk belajar sholat tahajud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah sebagaimana sudah sering kita ngajikan bahwa sumpah ini menunjukkan betapa penting dan betapa besarnya apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada Rasulullah. Sebab sebelumnya itu wahyu berhenti, kemudian banyak ucapan-ucapan yang sifatnya itu sumbang. Ada yang rasan-rasan atau sumbang lah, suara-suara sumbang yang menuduh bahwa setan itu telah berhenti membisiki Nabi. Ibaratnya seperti itu. Atau ada juga yang menuduh bahwa Tuhannya Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Banyak tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menampik segala tuduhan ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Jadi sebelumnya didahului dengan sumpah ya demi waktu duha Muhammad, demi waktu malam yang sangat sunyi Muhammad misalnya, ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Ma wadda'a tidaklah meninggalkan ka kepadamu rabbuka Tuhanmu. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu Muhammad wa maqala dan juga tidak membencimu. Ya, tidak. Jadi Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tuhanmu tidak pernah membencimu sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang itu. Artinya adalah ini sudah sering saya jelaskan ya. Mata roka ayo apa itu masalah sumpah bahwa selain kalau kita sebagai manusia sebagai makhluk kalau bersumpah tidak menggunakan nama Allah itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan nama Allah. Kalau menggunakan nama selain Allah maka termasuk masuk dalam kategori syirik. Mata rokaka ayuhan Nabi, tidaklah meninggalkanmu wahai Nabi, Rabbuka Tuhanmu, wa ma'abughduka dan Tuhanmu tidak pernah benci kepadamu, bibtail wahyi angka karena keterlambatan penurunan wahyu atau terhentinya wahyu itu turun kepadamu. Itu tidak menandakan bahwa Tuhanmu benci kepadamu, tidak. Tidak menandakan bahwa Tuhanmu itu apa ya, Tuhanmu itu telah meninggalkanmu, tidak. Bukan ya, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang itu. Makanya cara mengamalkan bagaimana? Kita berusaha tidak risau meskipun ini khitabnya kepada Kanjeng Nabi kita tapi kita ambil ibrohnya, kita ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Kita berusaha tidak risau atau bersedih hati. Misalnya saja ada aktivitas kita yang terhenti, ya terhenti atau apa saja seperti kemarin tuh kasus corona itu ya hampir semuanya terhenti itu atau dan lain-lain kita berusaha ya. Atau misalnya ada sesuatu yang diharapkan belum dikabulkan oleh Allah, jangan lantas kita mengatakan bahwa Allah membenci kita, tidak ya. Bahwa Allah itu meninggalkan kita, tidak. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sering saya sampaikan di dalam hadis Nabi itu. Di dalam hadis Nabi.
andai, jadi ada seorang ibu itu yang mencari-cari anaknya, ada tawanan perang di Madinah itu, kemudian ada ibu tuh yang lari-lari mencari anaknya. Setelah ketemu itu anaknya langsung dirangkul dan didekap, kemudian dikasih air susunya, dimimii. Kemudian Kanjeng Nabi tanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah sang ibu itu akan tega memasukkan anaknya ke dalam api? Ya para sahabat menjawab, ya tidak mungkin tega ya Rasul. Bagaimana mungkin ibu kok mau memasukkan anaknya ke dalam api? Lawang anaknya kelaparan saja loh ibu nggak tega. Ibaratnya seperti itu. Itu saking sayangnya ibu kepada anaknya. Dan ini hampir semua ibu pasti seperti itu. Istri-istri kita itu kalau sama anaknya kan sangat sayang sekali. Bahkan dirinya rela berkorban, ibaratnya seperti itu untuk menyayangi. Kemudian Allah apa Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan kasih sayangnya Allah kepada hambanya melebihi kasih sayangnya ibu itu kepada anaknya. Ya, ini saya ulangi lagi hadisnya. Ini saya nggak hafal hadisnya ya, tetapi artinya seperti itu. Kasih sayangnya Allah kepada hambanya melebihi kasih sayangnya ibu itu kepada anaknya. Jika ibu itu nggak akan tega memasukkan anaknya ke api, begitu juga dengan Allah. Nggak akan tega memasukkan hambanya di dalam api neraka. Makanya Allah tuh Ghafur, Maha Pengampun. Maha Pengampun Allah itu. Ghafur, Maha Pengampun. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini. Makanya kita nggak usah bersedih hati ya. Misalnya sesuatu yang yang diharapkan belum dikabulkan atau apa misalnya saja. Itu tidak menunjukkan Allah Rasul Allah itu benci kita tidak. Tidak menunjukkan bahwa Allah itu meninggalkan kita tidak. Tidak semuanya adalah karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah itu menjadikan wahyu berhenti kepada Kanjeng Nabi beberapa saat. Apalagi Al-Mudathir itu lama ya, 3 tahun lebih. 2 tahun, ada mengatakan 3 tahun. Apa hikmah yang bisa diambil? Pokoknya segala peristiwa itu pasti ada hikmah, ada kebijaksanaan Allah di balik itu. Ada pelajaran yang paling berharga. Apa? Satu, Nabi itu pada saat itu baru turun wahyu. Jadi sangat lelah, capek. Wahyu itu sangat berat. Sampai kalau turun wahyu itu Kanjeng Nabi itu dari dahinya sini itu keluar keringat. Saking beratnya wahyu itu. Berat sekali, sangat berat. Sehingga lelah, Nabi itu lelah. Dari si fisik, dari si psikis itu lelah, lelah sekali. Makanya dihentikan sama Kanjeng Nabi, wis berhenti dulu. Menunggu apa? Menunggu Nabi semangat dulu. Menunggu Nabi semangat dulu. Ibaratnya seperti itu, memulihkan. Ya sama-sama seperti kita lah. Kalau kita tuh habis bekerja sangat berat sekali, kalau dikasih beban lagi, stres kita. Ya ibaratnya seperti itu. Maka kita kasih tubuh kita, fisik kita untuk istirahat. Kadang-kadang ada yang dipakai jalan-jalan dalam rangka untuk refreshing ya, biar fresh kembali. Itu untuk dalam rangka untuk itu. Sebab psikis manusia itu kadang-kadang seperti itu. Ya, kadang-kadang kalau berat lagi kok atasan ngasih tugas lagi, ngasih tugas lagi. Wah, stres ya rasanya ya. Makanya perlu namanya refreshing. Ya, Gusti Allah juga ngasih refreshing pada Kanjeng Nabi itu karena perlu wahyu itu. Nah, setelah itu baru Nabi sudah terbiasa menerima wahyu, sudah terbiasa akhirnya tidak berhenti. Itu yang pertama ya. Jadi untuk memulihkan memulihkan kekuatan Nabi. Sebab betul-betul berat sekali kalau keterangan dalam kita seperti itu. Wahyu itu tidak enteng seperti murid mendapatkan keterangan dari gurunya. Enggak. Wahyu itu sangat berat sekali. Bahkan Kanjeng Nabi itu mesti kalau keluar, kalau wahyu turun tuh dahinya semuanya berkeringat sampai basah keringat. Saking beratnya wahyu. Ya, ya yang tahu seberapa beratnya ya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berat sekali. Makanya dikasih refreshing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menguji manusia yang beriman, apakah betul-betul beriman kepada Nabi, yang kafir ataukah bagaimana nanti sikapnya untuk ujian lah ya, untuk ujian. Ternyata yang kafir banyak yang semakin mencemooh, nah, yang beriman juga mungkin ada yang bertanya-tanya dan lain sebagainya. Ini untuk menguji bagaimana pengikut-pengikut Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di balik segala sesuatu pasti ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk segala sesuatu yang menimpa pada diri kita. Di balik itu ada kebijaksanaan Allah. Di balik itu ada kelembutan Allah. Di balik itu ada kemaha-mahaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ahkamul hakimin.
Jika di dunia itu ada orang yang paling bijaksana, Allah jauh lebih bijaksana dari orang yang paling bijaksana di dunia. Jika di dunia ini ada orang yang paling tahu, Allah jauh lebih tahu lagi. Wa huwa a'lamu bi anfusikum, dan dia Allah lebih mengetahui dirimu dibanding dengan dirimu sendiri. Kita tahu kan diri kita itu, tapi Allah lebih tahu siapa diri kita itu. Jadi Allah itu hakimin, ahkamul hakimin. Jadi zat yang paling bijaksana di antara yang paling bijaksana adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang di balik yang nggak enak, di balik itu ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang belum bisa kita ungkap ya. Makanya jangan bersedih, jangan risau jika ada sesuatu yang nggak enak misalnya atau apa. Di balik itu ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mungkin hendak memberi yang terbaik kalau nggak di dunia nanti di akhirat. Kemudian Allah melanjutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah, dan sungguh akhirat itu Muhammad khairun lebih baik laka untukmu minal ula dibanding dengan permulaan, maksudnya dunia, dibanding dengan dunia. Walad darul akhirah, dan sungguh kampung akhirat itu khairun lebih baik laka untukmu Muhammad min dari dunia dibanding dengan kampung dunia. Ini satu tafsir menjelaskan seperti itu. Tafsir yang lain menjelaskan al-akhirah di sini adalah masa akhir perjuangan Kanjeng Nabi. Al-ula adalah masa permulaan perjuangan Kanjeng Nabi. Ada juga yang ulama yang menafsirkan seperti itu. Jadi walal akhirah, dan sungguh akhir perjuanganmu nanti Muhammad itu lebih baik dibanding dengan awal perjuanganmu. Akhirnya akhir perjuangan Kanjeng Nabi kan di Medina kan. Di Medina kan serba indah itu. Serba indah di Medina itu. Ibaratnya orang itu enak itu di Medina Kanjeng Nabi itu. Enak tuh Kanjeng Nabi. Ibaratnya dari sisi lingkungan ya. Meskipun juga terjadi peperangan juga sama masa Nabi di Medina, di Mekah belum ada peperangan. Tapi ketika di Mekah itu kan gak enak itu di kumpulan orang-orang yang memuji Kanjeng Nabi semuanya. Ada juga yang menafsirkan seperti itu. Tapi yang dipilih di kitab tafsir Muyassar itu ya ini, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'tika, dan kelak yu'tika akan memberikan kepadamu Muhammad rabbuka Tuhanmu fatardo, maka engkau nanti akan menjadi puas. Ai wala saufa yu'tika, maka sungguh akan memberi kepadamu rabbuka Tuhanmu ayuhan nabi wahai nabi min anwa'il in'am fil akhirah, akan memberikan kepadamu berbagai macam nikmat di akhirat, sangat nikmat, apalagi untuk kanjeng Nabi, masya Allah ya, apalagi untuk kanjeng Nabi. Fatardo bidzalika, dan kau nanti akan sangat puas dengan hal itu. Ini untuk menghibur ya, bahwa sebenarnya ya kanjeng Nabi kan bagaimana ya, wong biasanya turun wahyu gak turun wahyu kan yo ngenten-ngenteni berarti kayak ngono dan lain sebagainya, mungkin ya, mungkin seperti itu atau wallahu alam lah, saya juga gak tahu. Nah, ini bisa kita amalkan lah ketika kita misalnya risau atau ada sesuatu yang tidak enak tentang dunia, kita ingat bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, wis gak apa-apa, wis rugi nang donya gak dadi apa. Sing penting nang akhirat ojo rugi. Berarti kaya ngono ya. Wis gak apa-apalah, saya kekurangan sedikit di dunia. Pokoknya di akhirat saya enak. Berarti seperti itu. Walal ingat ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian wala saufa yu'ti rabbuka fatartu. Nanti pasti Tuhanmu akan memberikan kepadamu berbagai kenikmatan di akhirat dan kamu akan puas. Nanti Tuhanmu akan memberikan kenikmatan kepadamu di akhirat nanti yang di dunia tidak kamu dapatkan. Di dunia kamu pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Semuanya dicegah oleh Allah. Ataupun kalau tidak cegah, kita tidak bisa membeli misalnya. Atau kita tidak bisa menggapai. Maka jangan bersedih, maka jangan gundah. Sungguh kampung akhirat lebih baik. Nanti Tuhanmu akan memberikan kenikmatan-kenikmatan itu di akhirat, dan kau nanti pasti akan ridho, kau nanti pasti akan menjadi puas. Jadi ini juga ayat ini bisa kita gunakan untuk menghibur diri kita ya, sebagaimana Allah menghibur Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sebenarnya makanya kemarin saya baca, saya renungi itu ayat Wadduha ini hiburan untuk kanjeng Nabi itu, untuk menghibur kanjeng Nabi ya, untuk menghibur kanjeng Nabi. Makanya bisa kita gunakan ayat ini untuk menghibur diri kita ya, menghibur diri kita.
Misalnya ya, pasti Allah akan memberi kenikmatan-kenikmatan di akhirat jika di dunia ini kita mungkin tidak atau kurang mendapatkan kenikmatan. Nanti di akhirat akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian cara mengamalkan bagaimana? Yang pertama, kita benarkan apa yang disampaikan Allah. Kita benarkan. Apa itu? Kita benarkan bahwa akhirat itu khairul laka minat dunia. Khairul laka minal ula. Lebih baik daripada dunia. Makanya kita benarkan apa yang disampaikan Allah ini lalu kita jadikan sebagai keyakinan dan pedoman hidup. Kemudian yang kedua, kita yakini karena ini yang dahulu adalah Kanjeng Nabi. Yang dahulu adalah Allah, bukan Kanjeng Nabi, ya mohon maaf. Yang dahulu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia dan akhirat, yang menciptakan hidup kita di dunia ini. Yang dahulu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pasti apa yang didahulukan adalah benar bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Bagaimana tidak? Ya, kenikmatan dunia itu sedikit sekali dibanding dengan kenikmatan akhirat. Betul. Dunia itu serba temporal. Betul, temporal sekali. Apalagi kalau umur kita misalnya sekarang sudah 50 tahun ya misalnya ya. Andai kata umur kita tinggal 70 tahun, loh, tinggal 20 tahun lagi. Temporal. Waktu itu cepat sekali. Temporal. Demi Allah temporal dunia itu. Sangat temporal. Dibatasi oleh waktu. Itu pun fata morgana. Dunia itu fata morgana kalau saya berpikir itu. Apa yang kita sangka, ya coba pernah gak kita merenung? Ya gini, saya dulu itu ketika gak punya sepeda motor, saya pengen beli sepeda motor. Dalam benak saya, wah saya nanti bahagia punya sepeda motor. Setelah saya beli sepeda motor, apakah sudah cukup? Tidak cukup. Masih tidak cukup. Wah enak ya beli mobil tuh. Jadi risau, pengen beli mobil ya. Enak kalau sudah beli mobil saya bahagia ini. Ketika saya bisa beli mobil ini misalnya ya, ternyata ya biasa saja. Dulu saya seperti itu. Ketika bukan ini ya, bukan mobil dan motor bukan. Ketika saya dulu tuh habis lulus kuliah itu nyari pekerjaan tuh gak dapat dapat ceritanya itu. Akhirnya saya berpikir gini ini enak ya dapat gaji ya. Insya Allah saya akan bahagia. Ketika saya diterima di PNS dan dapat gaji, ternyata kan nggak mendapatkan kebahagiaan, nggak mendapatkan kebahagiaan. Saya kira itu uang itu membahagiakan. Ternyata uang tidak bisa membahagiakan. Masih kurang lagi, masih kurang lagi. Akhirnya apa? Satu kesimpulan saya, yang membahagiakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membahagiakan adalah rasa qanaah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia itu semakin kita minum kurang terus, kurang terus, kurang terus. Kalau dituruti nggak ada habis-habisnya ya. Makanya untuk menghibur ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenikmatan dunia sangat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Dunia itu temporal, ruangannya kecil, rumah kita tuh kecil, kecil sekali. Itu nanti akan kita tinggalkan, pasti, pasti, wis tala. La roiba, ibaratnya ya, tidak ada keraguan, pasti akan kita tinggalkan, pasti, wis, nggak mungkin tidak. Dan waktunya sangat sebentar. Sementara akhirat itu kekal, ruangannya besar, waktunya lama tak terbatas. Jangankan akhirat ya, alam kubur saja loh di alam barzakh itu ribuan tahun, puluhan ribu. Nabi Adam sampai sekarang masih dalam barzakh. Ya, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita semuanya masih di alam barzah, di alam kubur semuanya. Semuanya masih di alam kubur, menunggu semuanya, menunggu kiamat untuk dibangkitkan. Dibanding dengan alam kubur saja itu loh, alam dunia kita sangat sebentar. Hanya puluhan tahun. Itu pun kalau sekarang umur kita sudah 50 tahun, tinggal berapa tahun lagi. Makanya Masya Allah. Orang kalau menyadari ya Allah ya. Pokoknya caranya akhirat itu bahagia, akhirat bahagia. Sehingga dunia dipakai untuk saranya. Bekerja keras-keras, tapi bukan untuk mendapatkan dunia, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala biar di akhiratnya bahagia dan lain sebagainya. Pokoknya bicara mencari bekal untuk akhirat sebab betul-betul dunia itu sangat temporal sekali dan fata morgana. Dikirain itu menyejukkan, dikirain itu membahagiakan, kadang-kadang kalau didapatkan ternyata tidak bahagia. Ya, seperti Fata Morgana lah ya. Dikirain ada air setelah didatangi ternyata tidak ada air. Ya, kurang terus kalau tidak ada sifat qanaah, sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita imani bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan ditunaikan. Apa itu? Menanam kebaikan di dunia, buahnya pasti di alam baka, pasti menerima buahnya. Pasti berbagai kenikmatan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nanti
ketika sudah masuk surga ya, bahkan di alam kubur sudah dikasih nikmat kubur oleh Allah, bukan dikasih siksa kubur ya, dikasih nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masa penungguan itu terasa nikmat, terasa nyaman. Kita kalau dikasih ruang istirahat itu, ruang ruang penungguan itu nyaman kan betah kita. Misalnya saja kita sedang mau naik pesawat ya, mungkin ke pesawatnya itu sedang apa, sedang terlambat misalnya. Kemudian kita dikasih ruangan yang sangat nyaman untuk menunggu ya, untuk menunggu sangat nyaman sekali. Ada AC-nya, ada makanannya, ada nyamiannya, kita butuh apa-apa dicepai ke Gusti Allah. Kan nikmat itu, nggak terasa. Nah, orang kalau di kuburan juga seperti itu. Orang-orang beriman itu dikasih nikmat Gusti Allah sehingga nggak terasa dengan orang kafir itu. Ya, beda dengan orang-orang kafir itu. Nih, makanya kita jangan sampai apa itu kita hendaknya itu ya jangan sampai melupakan kampung akhirat ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Pasti Tuhanmu akan memberikan kepadamu dan kau akan merasa puas. Alam yajid yatiman fa'awah. Bukankah dia Tuhanmu mendapatimu yatim, seorang anak yatim fa'awah dan dia melindungimu. Ini untuk menghibur. Makanya tadi sudah saya katakan, wadduha itu hiburan untuk Kanjeng Nabi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dulu kamu tuh anak yatim? Ingatkah kau dulu kan anak yatim Kanjeng Nabi, ibaratnya seperti itu. Kemudian aku telah menolong kamu, ya. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah kamu dulu itu orang yang bingung, mencari kebenaran bingung sampai ke Gua Hiro Kanjeng Nabi itu sampai takonus sampai menyepi untuk mencari kebenaran kemudian fahada Allah memberi petunjuk wa wajadaka ilang fa'akna bukankah dulu Tuhanmu itu mendapatimu itu orang yang fakir orang yang nggak punya bahkan Nabi itu mengembalakan kambing miliknya orang dapat upah kemudian upahnya dipakai untuk membantu ekonominya Abu Thalib Kanjeng Nabi itu dulu itu mengembalakan kambing miliknya orang itu untuk membantu ekonominya Abu Thalib, orang yang sangat miskin, orang yang tidak punya. Kemudian fa'agna, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadamu, dinikahkan dengan Sayyidah Khadijah yang semuanya serba cukup. Masya Allah ini kan nikmat sehingga apa banyak waktu luang dipakai untuk tahanus, dipakai untuk kebaikan-kebaikan karena sudah tercover ekonominya oleh Sayyidah Khadijah. Ini makanya saya baca Wadduha ini, masya Allah ini hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Muhammad SAW dan bisa kita ambil ibrahnya. Dulu kita nggak punya apa-apa kan, sekarang kita sudah diberi banyak. Dulu kita miskin bahkan jangankan sepeda motor, sepeda ondel aja nggak punya. Sekarang mobil sudah punya. Gitu lah. Dulu kita nggak punya rumah, kontrak, kadang-kadang ngutang-ngutang. Sekarang sudah punya rumah, sudah nggak ngutang-ngutang betapa banyaknya ya betapa banyak ini hiburan makanya kalau ingat itu jadi senang kita alhamdulillah alhamdulillah hiburan makanya ambil ibrah dari surat Ad-Duha ini hiburan Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini dulu kita kan juga pernah stres ya ketika garap skripsi atau garap tesis. Sekarang sudah jadi dokter-dokter spesialis misalnya kan sudah nikmatnya, masya Allah ya. Makanya nggak usah sedih ya, wala tahzan, jangan bersedih, jangan risau ya, jangan bersedih, jangan risau ibaratnya seperti itu. Ya semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan mengingat nikmat-nikmat Allah ini akan berdatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Betul. Ini saya rasakan. Kalau sedih itu ingat iya yang diisi kurung dua anak saya anak S5 yuk kok lucu-lucu kabeh subhanallah robbana ma khalaqta hadza batila 6 ya 6 anak saya itu subhanallah ya diisi gak ada apa-apa tidak motor tok sitok gantian karo bujut kayak buju ya nanti gak iso mlaku alhamdulillah saya kira di motor loro dan lain sebagainya diisi duit itu dapat 5.000 itu. Wah, syukurnya ukuran. Alhamdulillah 5.000 dapat diberikan OT-OT untuk lauk. Ya, ketika masih S2 itu ngontrak itu makan dengan nasi saja. Banyak dengan nasi ya. Dapat 5.000 dikasih uang 5.000 tuh senengnya bukan main saya dulu itu. Seneng. Waduh, 5.000 alhamdulillah. Bisa saya pakai untuk beli OT-OT untuk lauk. Sekarang sudah apa itu sudah kecukupan ibaratnya seperti itu. Betapa banyaknya nikmat Gusti Allah berikan kepada kita itu. Makanya kalau ingat seperti itu, mau sedih nggak jadi. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kabeh ono. Tapi nuruti kurang ya kurang ya. Nuruti kurang ya kurang. Makanya ini akan mengingat-ingat nikmat Allah. Dan ini diperintah oleh Allah. Fadhkuru nikmat Allah di ayat yang lain. Ingatlah nikmat-nikmat Allah.
Dan nikmat Allah itu akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa dan lain sebagainya. Kemudian kita sangat berharap apa diberi sifat qanaah oleh Allah. Sifat merasa cukup, berharap dihindarkan dari tamak, dari rakus. Ini enggak membahagiakan, betul, akan menggusarkan. Sifat tamak, rakus, selalu merasa kurang ini akan menggusarkan, tidak akan menenangkan. Makanya fa'aghna, aghna di sini adalah merasa cukup, bukan kaya ya. Orang kaya kadang-kadang tidak merasa cukup. Kenapa? Banyak orang-orang yang miliaran tapi cek korupsi, kan nggak cukup. Dan ya, jangan mengira loh mereka nggak tenang, mereka tidak akan tenang. Jangan dikira mereka itu tenang, nggak akan tenang. Tenang itu ketika hati dipenuhi dengan rasa cukup. Yang merasa cukup, alhamdulillah. Ya, Siti alhamdulillah, Akeh alhamdulillah. Itu merasa cukup itu tahu wenang, juga pengen ngentit, juga pengen korupsi, juga pengen apa. Wah, syukur terus. Mudah-mudahan kita semuanya diberi sifat qanaah ya. Qanaah merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, selalu merasa cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pesan kepada Kanjeng Nabi, fa ammal yatima fala taqhar. Sebab itu terhadap anak yatim Muhammad, fala taqhar. Jangan kamu tuh berlaku sewenang-wenang. Karena berbagai nikmat Allah yang dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka Rasul tidak boleh kalau ada anak yatim itu berbuat sewenang-wenang itu. Kamu kan dulu juga yatim, ya toh? Seperti itu lah. Kamu dulu juga yatim, gak punya ayah, gak punya ibu. Bagaimana rasanya coba? Makanya sekarang jangan ya. Mereka juga merasakan seperti apa yang kamu rasakan. Mungkin kita ketika melihat bawaan juga seperti itu ya mungkin ya yang anak muda yang masih lontang lantung nyari pekerjaan lihatlah itu iya saya dulu juga seperti itu ibaratnya seperti itu sehingga kita tidak mudah untuk melecehkan tidak mudah untuk mengecilkan orang meremehkan orang dan lain sebagainya kita ingat masa-masa yang lalu dalam rangka untuk melihat orang lain itu sebagaimana kita dahulu juga seperti itu ibaratnya seperti itulah kalau kita mau mengambil ibrah dari cerita ini. Fa'amal yatima falatakhar. Adapun kepada anak yatim jangan berbuat senang-senang. Makanya kita jangan sampai ya berbuat semena-mena kepada anak yatim. Dan itu betul-betul Rasulullah contoh betul. Kalau ada anak yatim itu digendong sama kanjeng Nabi tulus-tulus. Itu kanjeng Nabi itu. Tahu anak yatim senangnya bukan main kanjeng Nabi itu. Bahkan kanjeng Nabi itu sampai dawuh ya, saya nanti bersama di surga nanti bersama kafirul yatim sambil tangannya begini bersama kafirul yatim bertetangga nanti orang-orang yang kafil kafil itu orang yang mengcover kebutuhan anak yatim nanti saya di surga akan bersebelahan dengan orang-orang seperti itu ini untuk memompa semangat ya anak yatim itu jangan berbuat sewenang-wenang justru malah dijadikan kesempatan untuk menjadi mencontoh seperti kanjeng Nabi fa'amal yatima fala takhar. Kemudian wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta Muhammad, ya, orang yang minta fala tanhar, maka jangan kamu menghardiknya. Ya, orang-orang minta-minta itu jangan kamu mengata-ngatainya. Ya, jangan sampai apa bagaimana wa amma sa'ila fala tanhar. Ya kalau punya kasihlah ya, kalau punya kasihlah. Nanti bagaimana kalau mereka menipu dan tidak sudah itu urusannya dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah sudah beres. Apa itu? Orang yang meminta ya kita beri. Ya, kadang-kadang kan banyak orang ya itu kadang-kadang minta di sini bukan hanya minta uang loh ya, kadang-kadang hutang. Ya, kalau bisa kalau ada orang hutang, kalau kita punya kita hutangi. Ini juga memperhatikan wa ammasaila falatanhar. Adapun orang yang meminta jangan kamu menghardiknya. Meminta apa? Meminta bantuan misalnya pinjam uang. Kalau kita punya ya pinjami. Jangan mengata-ngatai ya kamu kerjaannya hutang saja. Naudzubillah subhanaudzubillah jangan ya kalau bisa pinjami kalau nggak mau pinjami bagaimana ya nggak usah lah ngomong yang kasar ngomong yang baik tapi kalau bisa kita contoh seperti kanjeng Nabi ya apa itu memberi ya memberi orang yang meminta dan ini dalam hadis Nabi banyak ceritanya ya Nabi itu tidak pernah ada siapapun yang meminta yang tidak dikabulkan semua pasti diberi oleh Nabi pokoknya meminta lah ya ada orang tuh meminta dikasih besoknya lagi datang meminta dikasih lagi besoknya datang meminta kemudian nggak dikasih oleh Nabi kemudian Nabi bersabda kamu jangan menuduh saya itu bakhil karena sudah tidak ada yang bisa saya beri kepadamu. Maka hari ini saya nggak bisa memberi kamu. Jangan menuduh saya itu bakhil. Itu jawabnya Rasulullah Muhammad SAW. Nggak pernah Nabi itu meminta itu ditolak. Nggak pernah. Masya Allah. Ini Rasulullah Muhammad SAW ya. Kalau ada orang meminta, nggak pernah ditolak. Nggak pernah. Itu hadisnya banyak itu. Nggak pernah ditolak. Siapapun minta dikasih. Bahkan Nabi itu pernah pakai sorban ya, dikalungkan di leher tuh. Rebut sama orang Badui gak punya akhlak ya, di stok di apa di gelandang, di apa di gelandang gini dibatek sampai lehernya kanjeng Nabi itu merah.
Apa yang dilakukan kanjeng Nabi? Marah, tersinggung? Tidak. Nabi kanjeng Nabi tersenyum. Kemudian saya bilang, ya tunggu-tunggu. Kemudian dikasihkan. Ya, tunggu dikasihkan. Sambil tersenyum. Itu Rasulullah Muhammad. Coba kalau kita ya punya sorban gini lewer, dibatek orang. Wah, nggak punya akhlak. Misalnya kan seperti itu ya. Kalau kanjeng Nabi, Masya Allah. Makanya nggak enak. Nggak ada orang yang sesempurna Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada orang yang meminta yang tidak dikasih. Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu Muhammad yang sangat banyak itu, yang sangat banyak itu yang tidak disebutkan. Fahaddis, maka hendaklah kamu siarkan. Jika kamu mendapatkan nikmat Tuhan, maka ceritakanlah, nyatakanlah. Terus caranya bagaimana kita mengamalkan ya? Ya, ketika sedang ngobrol misalnya sama kawan, nggak usah ngerasa nih orang lah ya. Kita ceritakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, saya sudah diparingi anak. Alhamdulillah begini. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah bisa masuk kuliah. Alhamdulillah saya diberi apa. Tapi tetap bersikap waspada, hati-hati karena kadang-kadang niat kita pertama itu adalah tahadus bin nikmah, jangan sampai terjebak pada ria, ingin dilihat orang, jangan terjebak pada sum'ah, jangan terjebak pada ujub, pada takabur dan lain sebagainya. Kita katakan semuanya bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niatnya tahadus bin nikmah, ujung-ujungnya adalah sombong, berbangga diri, lupa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita niati, ya, kita niati ada apa? Makanya orang Jawa itu bagusnya begitu. Tahadus bin nikmahnya ya sedikit selamatan, sunatan selamatan, lahir selamatan, meteng selamatan, memberi nama selamatan. Sebenarnya apalagi orang NO ya. NU itu Fabi nikmati Robbika Fahadis itu banyak NU itu. Tapi katanya orang-orang itu bid'ah. Ya gak bid'ah. Wong Fabi nikmati Amma bi nikmati Robbika Fahadis kok dikasih apa-apa. Ya anaknya lulus selamatan. Anaknya ngelamar kerja keterima selamatan. Pokoknya selamatan kabeh wong NU itu ya. Selamatan semuanya itu. Orang-orang Islam yang itu dalam rangka wa amma bi nikmati Robbika Fahadisnya bisa diceritakan, bisa melalui tasyakuran dan lain sebagainya. Itu mungkin Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Betul sangat Ustaz. Jazakallah khair atas pemaparan dari 11 ayat dari surah Ad-Duha ini. Yang apabila kita baca-baca lagi memang ini yang tadi disampaikan Ustadz ya, jadi menghibur sekali ketika Rasulullah dalam kondisi-kondisi yang cukup berat ya, seperti ketika yatim, kemudian miskin, dan kemudian ada uh, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam dakwah beliau. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau menanyakan hal yang lain. Ya, sepertinya sudah sangat jelas Ki, betul sangat Ustaz telah memberikan paparan dari tafsir Muyassar dan tafsir amali dari surah Ad-Duha ini. Bila berkenan, mohon memimpin doa menutup kajian pada pagi hari ini Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sangat. Kita akhiri kajian dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim.
dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Turun sangat seluruh hadirin dan Ustadz, wabil khusus izin kami akhiri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.